apa kunci dari keberhasilan PSM tahun ini? Ya, dengan materi yang biasa-biasa saja, bisa dikatakan murah, PSM mampu berada di puncak klasemen. Bahkan kalau kita bandingkan PSM dengan Persija Jakarta, Persib Bandung, PSIS, Persebaya, tentunya materi atau nominal pembelanjaan pemainnya jauh lebih murah. Ya, tahun ini PSM membuktikan bahwa tim yang biasa-biasa saja bisa mampu juara Liga 1. PSM Makassar terakhir kali juara di Liga 1 yaitu di tahun 2000. Berarti itu membuktikan sudah 23 tahun PSM tanpa gelar Liga 1. Dan tahun ini PSM selangkah lagi juara. Kenapa bisa demikian? Bahkan banyak klub di Liga 1 yang membicarakan PSM atau ingin meniru gaya permainan dari PSM, menyatukan pemain muda dan memberi kesempatan pemain muda untuk tampil di tim utama bersama pemain-pemain yang pengalaman lainnya. PSM tahun ini begitu luar biasa. Ya, Fernando Tavares membuktikan kualitas pelatih dunia dengan modal yang mungkin sangat murah dibandingkan Liga 1 atau kontestan Liga 1 yang lain. Fernando Tavares mampu meracik klub atau meracik pemain-pemainnya menjadi sosok yang paling ditakuti. Itu membuktikan kualitas Fernando Tavares sendiri. Di Liga 1 tahun ini PSM sebenarnya tidak diunggulkan sama sekali, karena kalau dilihat dari bursa transfer pemain tahun lalu, PSM menduduki peringkat 3 dari bawah soal urusan belanja pemain. Luar biasa. Tapi prestasi mereka mengalahkan tim-tim yang luar biasa, menggelontorkan biaya atau uang yang cukup luar biasa. Kita lihat saja Persija, Persib Bandung, PSIS Semarang, Persebaya yang awalnya diidolakan atau diprediksi akan menjadi juara Liga 1, ternyata dipatahkan oleh semangat pemain muda dari PSM Makassar. Ya, luar biasa. Tahun ini memang kita disuguhkan dengan penampilan yang menarik dari PSM Makassar. Tim yang tidak punya kandang tahun ini, saya garis bawahi, mereka bermasalah dengan laga kandang atau laga-laga PSM yang dilakoni di kandang itu bukan di Makassar. Karena tahun ini bisa dikatakan PSM Makassar adalah tim musafir atau tim yang tak memiliki kandang di kota Makassar seperti Arema. Dengan permasalahan ekonomi, sponsor yang mungkin kurang untuk mendapatkan pemain yang mampu bersaing, ternyata PSM cukup membina akademi sepak bolanya yang muda, mereka mampu ke puncak klasemen. Fernando Tavares, seorang pelatih yang berani memberi kesempatan kepada junior atau pemain muda di akademi PSM sendiri yang menurut saya berhasil karena penampilan mereka luar biasa di Liga 1 tahun ini. Bahkan ada beberapa pemain langsung dipanggil timnas, itu membuktikan bahwa akademi sepak bola PSM begitu luar biasa, membuktikan bahwa pemain muda kita banyak yang bertalenta, cuma kesempatan dan kepercayaan dari manajemen dan pelatih. Tahun ini PSM membuktikan bahwa tim yang biasa-biasa saja bisa mampu juara Liga 1. Bahkan saya pastikan hampir selangkah lagi, hampir pasti PSM akan juara Liga 1. Karena sekarang posisi PSM di puncak klasemen dan selisih poinnya pun mungkin hampir tak terkejar oleh Persib Bandung, Persija, dan lain-lain. Ya, pelajaran ini memang sangat penting dan sangat berharga. Bahkan seorang CEO dari PSIS Semarang, yaitu Yoyo Sukawi, mengatakan waktu diwawancari oleh Tribun Mas Jateng, beliau mengatakan bahwa ingin belajar dari PSM yang merekrut pemain yang murah dan menjadikan dan mengorbitkan jadi pemain besar. PSM dengan materi pemain yang murah mampu berprestasi yang luar biasa. Tentunya Yoyo Sukawi mengapresiasi dan memberikan kesempatan pemain mudanya. Yoyo Sukawi mengatakan, ya, PSM memberi kesempatan kepada pemain muda. PSM tidak membelanjakan bermiliar-miliar rupiah untuk mendatangkan seorang pemain yang mungkin mereka sudah punya, cuma peluang mereka yang belum ada kesempatannya, yaitu pemain muda. PSIS pun, manajemen PSIS atau CEO PSIS sendiri mengatakan ingin seperti PSM untuk melanjutkan Liga 1 tahun depan dengan mendidik pemain muda, memberikan kesempatan kepada pemain muda. PSM memberikan pelajaran pada kita semua bahwa Liga 1 sekarang sudah berkembang sangat luar biasa. Akademi-akademi yang dicontohkan seperti PSM, akademi sepak bola muda lain semakin maju. Tentunya kita harus pandai memilih pemain. Saya sebagai pengamat sepak bola internasional
melihat bahwa klub-klub Liga 1 tentunya tergiur dengan pemain-pemain yang sudah bersinar di luar dan mendatangkan ke sini. Padahal masa kehebatannya dari pemain tersebut sudah habis. Pemain tua kamu bawa ke sini buat apa? Kan? Datanglah cari pemain dari luar, itu pemain yang masih muda atau pemain yang masih memiliki kesempatan yang panjang. Jangan pemain yang sudah punya nama kita datangkan dengan harga yang luar biasa. Tentunya di sini mainnya pun biasa saja. Carilah pemain di luar sana yang belum mahal, nanti kita poles dan kita jual mahal. Jangan pemain yang sudah mahal kita datangkan terus nanti kita jual murah, rugi. Belajarlah dari klub-klub Eropa atau Amerika Latin yang lainnya, mereka selalu mengorbitkan pemain mudanya. Karena membeli pemain muda itu adalah investasi yang luar biasa. Karena dengan membeli pemain muda itu uangnya tidak terlalu banyak. Kalau pemain muda tersebut kita bisa bina dengan baik dan bersinar, tentunya bisa untung dari penjualan pemain muda tersebut. Apa kunci dari keberhasilan PSM tahun ini? Ya, dengan materi yang biasa-biasa saja, bisa dikatakan murah, PSM mampu berada di puncak klasemen. Bahkan kalau kita bandingkan PSM dengan Persija Jakarta, Persib Bandung, PSIS, Persebaya, tentunya materi atau nominal pembelanjaan pemainnya jauh lebih murah. Ya, PSM yang tahun lalu menganggarkan anggarannya atau pembelanjaan pemain di Liga 1 atau di bursa transfer tahun lalu, PSM menduduki peringkat ke-16 atau nomor 2 atau nomor 3 dari bawah dari pengeluaran belanja klub. Tentunya luar biasa kalau dengan modal itu PSM mampu berada di puncak klasemen. Luar biasa. Kuncinya adalah pengambilan pemain yang tepat dan mempercayakan seluruh aktivitas sepak bolanya kepada sang pelatih. Jadi sang pelatih diberikan kebebasan total untuk meracik atau meramu klub dari Makassar tersebut. Ya, keberhasilan PSM pertama adalah mendatangkan seorang pelatih yang luar biasa menurut saya tahun ini, yaitu Fernando Tavares. Ya, pelatih asal Portugal itu memang sukses tahun ini bersama PSM. Racikan Fernando Tavares yang menyatukan pemain-pemain muda bahkan non pengalaman di Liga 1 dengan pemain yang senior atau yang sudah pengalaman, dan mempertahankan seorang jenderal lapangan tengah yaitu William Bloem. Tentunya membuat rekan atau anak muda lain bisa menyatu dengan cepat dan hasilnya boom, luar biasa. Tentunya keberhasilan PSM itu terlihat dari beberapa pemainnya yang sekarang dipanggil ke timnas nasional. Bahkan dulu pemain-pemain itu tidak pernah dipandang hebat di Liga 1, tapi sekarang pemain-pemain muda PSM banyak diminati klub atau dipanggil di timnas. Itu membuktikan PSM mampu mengembangkan akademi sepak bolanya menjadi pemain yang lebih baik. Mereka berhasil mengembangkan pemuda atau akademi sepak bolanya dari yang memberikan kepercayaan dari pemain muda sampai memberikan kekompakan tim di lapangan. Ya, PSM tahun ini luar biasa dan mengejutkan banyak sepak bola Indonesia. Ya, tentunya Ewaku kan PSM selamat, karena menurut saya hampir pastilah PSM juara tahun ini. Hampir pasti PSM juara tahun ini. Saya yang selaku pengamat sepak bola internasional salut dan bangga kepada manajemen PSM Makassar. Saya yang selalu mengamati Liga 1 baru kali ini menemukan pemain yang tidak menganggarkan biaya yang luar biasa tapi berprestasi luar biasa. Tahun ini punya mereka. Tahun ini keseriusan dan kefokusan mereka mengalahkan anggaran yang miliaran atau kelas bintang. Kalau kita lihat saja Persib Bandung dengan materi pemainnya yang luar biasa. Kita bisa lihat dari pelatih, harga pelatihnya, pemain-pemain cadangannya saja mungkin mengalahkan harga pemain inti dari PSM Makassar. Tanpa kemampuan atau skill dari seorang pelatih atau pemain atau pembinaan itu sendiri. Jadi belajarlah Liga 1 dari klub-klub yang seperti ini. Berikan kesempatan kepada pemain mudamu. Janganlah selalu kau mengutamakan pemain asing, bahkan kualitasnya kadang-kadang kalah dibandingkan pemain lokal. Untuk membina klub atau menemukan pemain berbakat, tentunya kesempatan sangat perlu, baik di level klub atau di timnas Indonesia. Jadi sekarang sudah saatnya kita belajar atau evaluasi besar-besaran tata cara pengelolaan klub
atau tata cara pengambilan pemain. Lihatlah, sepak bola semakin berkembang. Semoga Indonesia mampu berprestasi tahun ini. Bahkan sebentar lagi Indonesia akan menjadi tuan rumah World Cup 2023 atau tuan rumah Piala Dunia U20 yang akan diselenggarakan di Indonesia. Tentunya kesempatan ini bagus untuk pemain muda kita membuktikan jangan hanya jadi tim pajangan atau jangan hanya jadi tim pelengkap. Buktikan prestasi kalian mampu berprestasi. Tentunya selamat buat pemain-pemain PSM atau manajemen pengurus semua PSM, luar biasa. Dan untuk tim-tim yang lain, kapan kalian juara Liga 1? Salam dari SFK 999.